Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahhadal ummah bihadihi millati samhah ala i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa saya taati, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Cendika Bangsa, begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu wali murid baru SMK Cendika Bangsa, begitu juga adik-adik siswa atau murid-murid baru SMK Cendika Bangsa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim walaupun melalui daring. Mudah-mudahan silaturahim kita yang melalui daring ini ada manfaat dan barokah terhadap kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Raden Rahmat Malang yang membawahi salah satunya adalah SMK Cendika Bangsa dan Universitas Islam Raden Rahmat Malang menyampaikan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, adik-adik murid baru SMK Cendika Bangsa di lingkungan pendidikan Raden Rahmat Kabupaten Malang yang kita cintai ini. Perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Ketua Yayasan selain menyampaikan ucapan selamat datang, dan kami juga atau saya juga menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu wali murid yang telah mengamanatkan putra-putri Bapak ke lembaga pendidikan kami. Untuk itu kami merasa bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan amanat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan amanat yang Bapak Ibu berikan kepada lembaga kami bisa kami tunaikan sebaik-baik mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, perlu kita renungkan bersama bahwa dalam kondisi COVID ini ada perubahan-perubahan yang mana kita seharusnya bertatap muka, tapi kita hanya bisa berdialog, bertemu lewat jaringan internet atau lewat daring. Maka hal ini menuntut kita untuk bisa merubah, menyesuaikan diri. Karena kalau kita semuanya tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, maka kita akan tergelincir dengan kondisi itu. Untuk itu, dalam situasi yang demikian rupa, alhamdulillah kita bisa menyempatkan diri bersilaturahim walaupun lewat daring, dan kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada pada saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam kondisi yang demikian ini, segala sesuatunya kita dianjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Agar apa?
agar penyakit yang melanda khususnya di kota kita ini bisa segera lenyap dari bumi Arima yang kita cintai ini. Untuk itu kita harus menyesuaikan pola hidup kita. Kita harus menyesuaikan pola kerja kita, pola belajar kita, dan pola ibadah kita. Untuk itu kita harus melalui rumah. Maka walaupun toh kita belajar dari rumah, maka kita tetap masih bisa menggali potensi-potensi diri yang ada pada diri kita. Maka untuk itu saya atas nama Ketua Yayasan menyampaikan beberapa hal kepada adik-adik terutama dan pada Bapak Ibu yang sementara ini juga harus mengamati putra-putri ibu dari rumah, untuk sama-sama antara kami dari sekolahan, Bapak Ibu dan adik-adik murid baru SMK Cendika Bangsa untuk bisa menggali potensi diri kita masing-masing walaupun tak di dalam rumah. Apa yang harus kita lakukan di dalam menggali potensi diri? Yang pertama, kita, adik-adik terutama, ini sudah mulai beranjak dewasa, harus bisa mengenal diri sendiri, adik-adik itu sendiri. Bagaimana mengenal diri sendiri, adik-adik? Paling tidak kita harus tahu kekuatan apa yang ada pada diri kita, kelebihan apa yang ada pada diri kita. 2 atau 3 kekuatan atau kelebihan yang ada diri kita. Selain itu kita juga harus tahu 2 atau 3 kelemahan yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak bisa mengenal hal itu, mungkin kita bisa minta tolong kepada teman kita, mungkin kepada orang tua kita, mungkin untuk menanyakan kelebihan apa yang saya miliki dan kekurangan apa yang saya miliki. Kalau kita memahami hal itu, maka satu langkah kita ingin memanfaatkan kelebihan yang ada diri kita untuk kita tingkatkan. Itu yang pertama, harus mengenal diri sendiri. Yang kedua, setelah kita bisa mengenal diri sendiri, kita harus membangun rutinitas secara konsisten. Kita harus membangun kebiasaan secara konsisten yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu harus kita bangun, kita biasakan. Itu. Jadi kalau kita sudah tahu kelebihan kita dan kita sudah tahu langkah-langkah yang akan kita tuju, maka kita harus membangun kebiasaan yang selama ini kita geluti secara kita lakukan yang baik-baik saja. Jadi membiasakan hal yang baik. Sementara ini membiasakan kebersihan, ini adalah menjadi utama bagi kita. Yang ketiga selanjutnya, selalu kita bisa meningkatkan kemampuan diri. Jadi tiap hari kita harus introspeksi. Jangan sampai setiap harinya kita tidak bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Otomatis kita kemandekan, maka ada kerugian pada diri kita. Kita harus setiap hari bisa berbuat baik dan bisa meningkat. Walaupun toh dari rumah kita memungkinkan. Yang keempat adalah menghindari penundaan suatu perbuatan, terutama dalam belajar. Kita jangan sampai senang menunda pekerjaan untuk belajar. Karena biasanya kita senangnya menunda-nunda. Maka dikatakan la tuakhir amala ilal ghadi ma taqdiru an ta'malul yawma. Janganlah engkau suka mengakhirkan pekerjaan yang bisa kau kerjakan saat ini. Maka ini adalah menjadi salah satu prinsip untuk bisa menggali potensi diri kita kalau kita senantiasa tidak atau menghindari dari penundaan suatu perbuatan. Yang berikutnya, yang kelima adalah kita bisa mengatakan tidak. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak? Biasanya kita punya keinginan-keinginan yang banyak hal. Maka keinginan itu harus kita saring. Maka keinginan manalah yang baik, itulah yang harus kita lakukan. Dan mana keinginan yang tidak baik, harus kita biasakan. Tidak, ini tidak harus kami lakukan. Atau dalam istilah lain dikatakan kudil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang kebenaran walaupun pahit. Gitu. Jadi itu
adalah yang kelima dalam hal kita bisa menggali potensi diri yang ada dari rumah. Tidak harus di sekolahan pun bisa. Yang keenam adalah kita harus memahami bahwa kesuksesan adalah proses, bukan sebuah kejadian. Jadi kita ingin sukses ke depannya adalah prosesnya dengan belajar. Maka belajar itu adalah merupakan satu langkah proses untuk menuju kesuksesan. Jadi bahwa kesuksesan itu bukan adalah suatu kejadian yang moro-moro jadi, kun fayakun, itu tidak, tapi ada proses. Maka kita inginkan bahwa cita-cita kita itu adalah sebuah hal, atau keberhasilan kita adalah sebuah hal yang perlu kita rintis melalui proses, yaitu proses belajar. Dalam kesempatan ini, maka walaupun toh kita di rumah harus bisa memanfaatkan proses ini secara baik. Jangan sampai kita tidak bisa belajar karena terpengaruh oleh banyak hal. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang saya banggakan, cobalah saya atas nama pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam menyampaikan 6 hal itu untuk menggali potensi yang ada pada diri kita. Walaupun toh di rumah masih kita bisa. Yang pertama adalah saya ringkas, kita harus bisa mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah kita bagaimana bisa membiasakan kebiasaan yang baik secara konsisten, secara istiqomah. Yang ketiga adalah selalu tiap saatnya kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Jangan sampai ada kemandegan pada diri kita. Yang keempat adalah, ini yang menjadi penyakit kita, sering menunda-nunda pekerjaan atau sering menunda-nunda waktu belajar. Yang kelima adalah bisa mengatakan tidak kalau itu tidak hal yang baik. Jangan kita menuruti kemauan kita. Yang terakhir adalah kita harus betul-betul memahami bahwa kesuksesan adalah proses, bukan sebuah kejadian. Maka belajar ini adalah proses untuk menuju cita-cita yang kita harapkan. Dan insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah kita akan sukses dan berhasil. Dan kami dari Lembaga Perguruan Tinggi Islam Raden Rahmat yang membidangi atau membawai SMK Cendika Bangsa siap untuk bekerja sama dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri adik-adik untuk menuju kesuksesan masa depan. Maka bersama SMK kita bisa, dan bersama SMK Cendika Bangsa untuk kita gapai cita-cita kita bersama. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk belajar di SMK Cendika Bangsa, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari penyakit corona. Yang terakhir, kita ingin senantiasa kepada Bapak, Ibu, wali, murid untuk berkoordinasi. Kita senantiasa berkomunikasi untuk mengarahkan cita-cita generasi calon generasi bangsa kita ini. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa sukses untuk menuju cita-citanya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan, dan pada kesempatan ini kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan selamat belajar di kampus, di sekolah SMK Cendika Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.